Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Sutrio yang akan memandu perkuliahan ini selama satu sesi ke depan yang dilaksanakan secara daring. Modul Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel ini merupakan modul pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program sarjana farmasi semester 5. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa akan mempelajari perkembangan, peran, dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi, berbagai teknologi pembuatan sediaan nanovesikel, mikro dan nanoemulsi, misel, nanopartikel berbahan lipid, dan logam, serta evaluasi dan karakterisasi produk yang diproduksi. Topik perkuliahan pada hari ini adalah nanopartikel berbasis polimer. Setelah mengikuti topik hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai perkembangan, peran, dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi. Nanopartikel ini kalau kita lihat dari definisinya, dia sebagai suatu partikel koloidal yang berukuran kurang dari 1 mikrometer. Namun kalau sebagai sistem pengentaran obat, nanopartikel ini didefinisikan sebagai partikel dengan ukuran antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Zat aktif di dalam suatu nanopartikel terdapat dalam berbagai posisi ya, atau dalam keadaan fisik tertentu. Bisa dia terlarut di dalam matriks polimer, bisa juga dia ada di enkapsulasi, atau bisa juga dia di attach atau di adsorb di dalam permukaan nanopartikel. Beberapa nanopartikel yang berbasis polimer seperti dendrimer ya, kemudian juga misel atau poliplex, atau juga polimer dengan konjugat dengan obat dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh polimer yang berbasis nanopartikel yang berbasis polimer. Kalau kita lihat perkembangan polimer, itu dimulai dari polimer yang berbentuk linear, ya, kemudian mengalami perkembangan menjadi polimer dengan cross linking. Dari cross linking kemudian berkembang lagi menjadi polimer yang bercabang, kemudian berkembang lagi menjadi polimer yang cabangnya makin banyak atau hyperbench ya. Kemudian ada yang berkembang lagi menjadi dendrigraph atau dengan grafting ya. Kemudian ada lagi menjadi dendron, dan yang terbawah adalah polimer dengan bentuk dendrimer. Nah, ini adalah perkembangan polimer yang digunakan di dalam pembuatan nanopartikel. Kita pada hari ini akan membahas mengenai dendrimer ya sebagai suatu nanopartikel. Apa sih itu dendrimer? Ya. Tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dendrimer ini adalah suatu bentuk polimer yang berbentuk bulat ya, sferis. Kalau kita lihat dari istilahnya, dendrimer ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu dendros yang berarti adalah pohon atau cabang, dan meros yang berarti bagian. Jadi di dalam dendrimer ini akan banyak sekali cabang-cabang. Nah, cabang-cabang ini tentunya akan sangat bermanfaat sebagai sistem pengantaran obat ya, untuk mengenkapsulasi ataupun mengikat zat aktif nantinya. Dendrimer ini diinspirasi dari apa yang sering kita lihat ya pada kaki cicak ya. Nah, kalau kita lihat kaki cicak, kenapa cicak bisa menempel pada dinding ya, tidak jatuh ya? Karena salah satu sebabnya adalah di dalam kaki cicak itu ada bulu-bulu yang sangat halus ya. Jadi ada ribuan bulu yang sangat halus di permukaan kakinya yang berfungsi sebagai alat untuk mengikat pada permukaan, dalam hal ini pada dinding. Nah, dendrimer ini dengan berbagai cabang yang sangat banyak, maka mempunyai kemampuan untuk mengikat ya, baik itu mengikat partikel ataupun mengikat biomolekul pada sel dan sebagainya. Nah, secara umum dendrimer ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Tentunya yang pertama adalah bagian inti, kemudian ada bagian void atau bagian lubang yang dapat digunakan untuk enkapsulasi, dan juga ada bagian permukaannya ya, yang berisi gugus-gugus fungsi yang juga dapat berinteraksi dengan obat ataupun dengan sel. Ini adalah secara umum struktur dari dendrimer. Nah, kalau kita bandingkan antara dendrimer dengan polimer yang paling awal yaitu linear, ada beberapa perbedaan ya. Biasanya polimer yang linear ini
lebih ke polydisperse ya. Jadi kalau kita buat akan menjadi suatu polydisperse, sedangkan yang dendrimer ini lebih ke monodisperse. Kemudian yang kedua juga bahwa polimer yang linear ini biasanya memiliki viskositas yang tinggi. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin tinggi viskositasnya. Nah, namun pada dendrimer ini viskositasnya itu tidak linear dengan berat molekul ya. Jadi walaupun berat molekulnya tinggi, kalau dibandingkan dengan linear itu viskositasnya jauh lebih rendah. Nah, viskositas yang lebih rendah ini tentunya akan sangat bermanfaat sebagai sistem pengantaran obat nantinya. Dan yang terakhir tentunya pada linear ini gugus fungsinya itu sangat sedikit. Sedangkan pada dendrimer ini mempunyai gugus fungsional yang sangat banyak ya. Di mana tadi gugus-gugus fungsional tadi dapat memiliki fungsi ya, baik sebagai tempat untuk mengikat zat aktif ya, maupun tempat berinteraksi dengan biomolekul pada sel. Nah, inilah keuntungan dari dendrimer dibandingkan dengan polimer yang bersifat linear sebagai basis nanopartikel. Nah, kalau kita lihat sintesisnya ya, bagaimana sintesis dendrimer ini ya, seperti tadi kita ketahui bahwa strukturnya itu ada inti ya, kemudian ada percabangan, ada void atau ada tempat untuk mengenkapsulasi, dan yang terakhir ada bagian gugus fungsi. Nah, ini kalau kita lihat di sini sintesisnya itu dimulai, sebenarnya ada dua metode sintesis, ada yang divergen, ada yang konvergen. Ya, jadi kalau kita lihat di sini adalah reaksi kimia ya, mulai dari intinya ya, tergantung dari dendrimernya tadi intinya seperti apa, kemudian ada reaksi percabangan ya, dan percabangan ini bisa kita atur sampai berapa banyak percabangannya, berapa besar berat molekulnya, atau berapa besar ukuran diameternya. Nah, inilah yang nanti mendasari adanya generasi di dalam dendrimer ini ya, mulai dari generasi 0 sampai dengan generasi 10 ya. Nah, itu tergantung tadi kapan kita menyetop reaksi kimia yang terjadi. Nah, ini kalau secara skematis ada dua proses sintesis dari dendrimer ini ya, yang divergen ya, mulai dari inti kemudian sampai membentuk suatu dendrimer, maupun yang konvergen yang mulai dari percabangan dan nanti juga akan menjadi suatu dendrimer ini. Nah, ini ilustrasi ya, bagaimana tadi sintesis dendrimer dengan divergen ya, dari inti kemudian ada reaksi percabangan sampai kita mendapatkan suatu dendrimer yang kita inginkan ya, generasi berapa yang kita inginkan, bobot molekul berapa yang kita inginkan, ukuran partikel berapa yang kita inginkan. Nah, jenis dendrimer ini tentunya tergantung tadi intinya dan tergantung monomernya tadi. Ada beberapa jenis yang sering digunakan. Di sini ada polyamidoamin atau yang sering kita kenal dengan dendrimer PAMAM. Kemudian juga ada polyamido organosilikon atau PAMAMOS. Ada juga polypropylenimin PPI, ada dendrimer peptida, ada juga dendrimer facet. Nah, ini beberapa dendrimer yang sudah sering digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya pada dendrimer PAMAM ya. Ini dari generasi 0 ya sampai generasi 10. Kita lihat di situ ada jumlah gugus fungsi. Kemudian ada berat molekulnya dan juga ada diameternya. Kalau kita bandingkan di sini misalnya yang generasi kita mulai dari yang 4 ini misalnya ya. Itu kita lihat di situ ada 64 ya gugus fungsi. Ya, dalam hal ini tentunya tadi gugus fungsi PAMAM tadi ya, untuk polyamidoamin ya. Dan di situ ada bobot molekulnya sekitar 14.000 ya, 14.000. Kemudian dengan ukuran diameternya itu adalah hanya 4,6 nanometer ya. Jadi dendrimer ini meskipun tadi dengan berat molekul yang sangat besar ya, sampai dengan 10 tadi ya, untuk generasi 10 itu ukuran diameternya hanya 13 ya. Jadi ini masih sangat kecil sebagai nanopartikel. Nah, kemudian inilah nanti yang kita gunakan sebagai basis untuk mengikat zat aktif ataupun
mengikat bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai diagnostic agent. Nah, kalau kita bandingkan ya ukuran dendrimer ini dengan sel ya, atau dengan biomolekul yang ada di dalam tubuh, ini misalnya yang tadi yang dendrimer generasi 4 ya, dengan ukuran 4,6 nanometer ya, ini setara dengan sitochrome C ini ya. Ya, jadi dendrimer ini menjadi nanopartikel yang sangat kecil ya, sehingga nanti akan mudah sekali digunakan sebagai sistem pembawa zat aktif ya, baik itu obat maupun agen diagnostik. Nah, ini juga kalau kita lihat perbandingannya antara nanopartikel dengan bahan yang lain ya, misalnya mulai dari atom tadi ya, ada molekul, protein dan sebagainya. Nah, ini beberapa aplikasi dendrimer yang terutama yang sangat penting nanti di bidang farmasi adalah sebagai sistem pengantaran obat ya, ataupun sebagai sistem pengantaran bahan diagnostik. Ini sebagai salah satu contoh, dendrimer pamam tadi dapat digunakan untuk mengenkapsulasi nanopartikel logam, dalam hal ini nanopartikel emas, yang dapat digunakan sebagai agen terapi ya, maupun agen diagnostik atau yang kita kenal dengan teranostik ya. Jadi nanopartikel ini dapat kita gunakan untuk imaging ya, dan juga sebagai untuk terapi. Nah, ini terakhir mungkin ini gambar nanopartikel tadi ya, sebagai sistem pengantaran obat. Kalau akan kita gunakan sebagai baik itu agen diagnostik maupun agen terapi ya, dia akan menuju target yang telah ditetapkan ya, tentunya dengan adanya homing device ya, atau zat pengenal terhadap suatu lokasi penyakit ya, sehingga nanti obat ini akan terakumulasi ya pada sistem tadi atau pada lokasi yang sakit, dan kalau dia mengandung zat diagnostik maka kita bisa gunakan untuk mendiagnosis di mana letak suatu penyakit ya. Demikianlah pertemuan perkuliahan kali ini. Kita telah mempelajari tentang nanopartikel berbasis polimer. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai teori sistem dan teknologi nanopartikel berbasis logam. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.